Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anis Zohria MM dan yang kami banggakan teman-teman sekalian Manajemen Pendidikan Islam kelas 4A. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perencanaan pendidikan yang bertemakan proses persiapan perencanaan pendidikan yang beranggotakan Farhan Rizky dengan NIM 201250002 dan saya Ahmad Nur Syahbani dengan NIM 201250014. Selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses persiapan perencanaan pendidikan. Yang kedua, stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian proses perencanaan pendidikan. Yang keempat, leader pada proses perencanaan pendidikan. Yang kelima, penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Dan yang terakhir, perencanaan berbasis anggaran. Pembahasan pertama, proses persiapan perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan bersifat interaktif dan melibatkan aneka konsultasi kompleks dengan pelaku dan pemangku kepentingan, studi teknis, proyeksi, penilaian keuangan, dan keputusan politik. Beberapa pertanyaan krusial yang perlu dijawab dalam proses ini adalah sekaitan dengan pelaku yang akan dilibatkan dengan dikonsultasikan, organisasi administratif, perencanaan, atau secara khusus diterjemahkan sebagai tokoh yang akan memimpin proses persiapan perencanaan, perbedaan waktu, jumlah rencana yang disiapkan, dan dengan perlu tidaknya mengaitkan anggaran dengan proyek dan program untuk menjamin pelaksanaan. Pembahasan kedua, stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan pendidikan. Para stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, yang berperan dalam perencanaan pendidikan juga adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di tingkat provinsi, unit administrasi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, sekolah, dan lembaga pendidikan lain, yaitu LSM nasional yang aktif di bidang pendidikan dan sektor swasta. 3. Pengorganisasian proses perencanaan pendidikan. Pengorganisasian proses perencanaan pendidikan di negara yang menganut sistem desentralisasi administrasi. Struktur perencanaan terdapat pada semua level administrasi, dilengkapi dengan anggaran dan kemampuan atau daya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Jelas sekali bahwa struktur tersebut harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Bahkan di negara yang tidak menganut sistem desentralisasi, bagian administrasi provinsi tetap merupakan mitra utama yang berperan penting dalam pelaksanaan rencana dan mereka harus dilibatkan dalam proses persiapan. Proses tersebut bisa jadi dari bawah ke atas atau bottom up dengan rencana yang dipersiapkan terlebih dahulu di level administrasi terendah atau kecamatan. Kemudian disatukan di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi, dan selanjutnya di tingkat nasional dengan atau tanpa perbaikan pada level di atasnya. Bisa juga menggunakan model atau bawah atau top down dengan sasaran dan sumber daya yang disiapkan pada tingkat nasional untuk sektor secara keseluruhan oleh tingkat pendidikan, kemudian didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten atau kota, lalu ke kecamatan. 4. Leader pada proses perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan di Indonesia dipimpin oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kementerian Agama, dan Biro Perencanaan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam beberapa contoh lain, bagian perencanaan pendidikan disiapkan oleh tim di tingkat pusat yang ditugaskan pemerintah dan terdiri atas perwakilan yang terpilih, Kementerian Pendidikan dan kementerian lain. Para ahli
dan mitra pembangunan internasional. Agar proses bekerja lebih optimal, maka perlu dibentuk kelompok kerja teknis yang terdiri dari elemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk membantu mempersiapkan laporan yang sesuai dengan rencana. Tim harus beranggotakan orang-orang yang terlatih dan berpengalaman di bidang perencanaan pendidikan, analisis, statistik, dan prosedur keuangan, juga penganggaran. Mereka juga harus melek komputer dan perangkat lunak yang relevan. Jenis tim perencanaan yang dibentuk juga akan bergantung pada apakah tujuannya merupakan satu dokumen perencanaan nasional atau merupakan beberapa perencanaan regional yang merujuk pada perencanaan nasional. 5. Penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Sebagaimana rencana pembangunan, durasi perencanaan sektor pendidikan juga beragam. Dalam pelaksanaannya, beberapa perencanaan biasanya disiapkan dengan tinjauan masa depan yang berbeda dan saling melengkapi. Rencana jangka panjang atau rencana perspektif yang biasanya memerlukan waktu 10-15 tahun cenderung kurang spesifik dan hanya membahas arah pembangunan yang luas. Inilah yang disebut dengan visi. Rencana jangka menengah bersifat lebih spesifik, baik dalam tujuan, sasaran, maupun programnya. Biasanya, rencana jangka menengah dibuat untuk 3-5 tahunan. Untuk menjamin keterlaksanaan rencana tersebut akan dilengkapi dengan rencana operasional 1-3 tahunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran bahwa makroekonomi dan variabel fiskal tidak memberikan proyeksi akurat jika lebih dari 2-3 tahun, yang akan menghalangi realisasi dan proyeksi jangka panjang. Perlunya penjabaran rencana jangka menengah ke dalam rencana operasional tahunan agar sasaran spesifik mengenai tahun pembukuan dan tahun ajaran akan lebih mudah ditentukan dan dinilai. Perencanaan berbasis anggaran. Agar rencana pendidikan dapat dilaksanakan, perencanaan harus sejalan dengan penganggaran dan rencana juga harus dijabarkan menjadi anggaran. Berikut beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, hampir semua kegiatan memerlukan dana, baik yang bersumber dari APBN ataupun APBD, atau dari sumber pendanaan lain seperti swasta dan juga eksternal. Dengan dana dialokasikan langsung ke unit dan ditangani oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Yang kedua yaitu untuk pendidikan. Seperti intervensi dalam sektor publik lainnya, anggaran tahunan bersifat mengikat. Itulah sebabnya mengapa rencana yang tidak dijabarkan menjadi anggaran menjadi sia-sia. Keterkaitan ini harus dilihat dari jangka waktu yang berbeda-beda. Baik, untuk kesimpulan, perencanaan pendidikan telah berkembang menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Jika dipandang dari sudut ideologi, maka perencanaan pendidikan itu berbeda-beda, dan jika dipandang dari sudut metodologi, maka perencanaan pendidikan bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan sistem sosial dan taraf perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat yang ada. Konsep-konsep dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan bersifat universal dan aplikabel untuk setiap masyarakat. Tugas pokok perencanaan pendidikan adalah menentukan keadaan yang sebaik-baiknya dari hubungan-hubungan internal dan eksternal sistem pendidikan untuk mencapai keseimbangan yang sebaik-baiknya dalam keadaan yang berubah secara dinamis dan mempengaruhi ke arah perubahan yang diinginkan. Dalam rangka tersebut, maka perencanaan pendidikan menjadi suatu keharusan bagi pembangunan suatu bangsa dan negara. Baik, hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.